Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bima di episode tentang sejarah. Oke, buat kawan-kawan yang baru gabung, saya bakal menjelaskan sedikit apa itu tentang sejarah. Jadi tentang sejarah itu episode dimana kita menceritakan tentang sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, terutamanya kerajaan Bima. Ya, di episode pertama kemarin, di video yang pertama kemarin, saya sudah memaparkan tentang sejarah singkatnya kerajaan Bima. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fase perkembangan politik dan pemerintahannya masyarakat Bima. Jadi dalam hal ini perkembangan politik dan pemerintahan masyarakat Bima dibagi dalam 7 fase. Apa itu 7 fasenya? Yang kemana-mana tetap stay dan nonton terus. 346 minutes later. Perkembangan sistem politik Bima itu dibagi menjadi 7 fase. Fase pertama itu fase Naka, yaitu masa Naka. Masa Naka adalah masa prasejarah. Terus fase kedua, yang kedua nih, itu masa Ncuhi atau masa protosejarah atau masa diambang sejarah. Terus yang ketiga, fase masa kerajaan yang diperkirakan mulai sejak abad ke-9 atau ke-12 sampai dengan abad ke-17. Ya, terganggu sedikit suara kendaraan yang lalu lalang soalnya rumah di pinggir jalan. Oke, lanjut. Maaf buat kawan-kawan, suaranya keganggu sedikit ya. Yang keempat, fase masa kesultanan yang dimulai sejak abad ke-17 sampai dengan tahun 1951. Di fase kelima itu fase masa Swapraja. Setelah itu yang keenam, masa Swatantra. Yang ketujuh, masa Kabupaten atau Dati. Jadi terbagi dalam 7 masa perkembangan, 7 fase perkembangan politik dan pemerintahan yang pernah terjadi pada masyarakat Bima. Oke, mungkin saya di next video saya akan menjelaskan tentang masa Ncuhi, di fase kedua, jadi masa Ncuhi atau pada masa protosejarah atau ambang sejarah. Kenapa Bang Bim nggak dijelaskan untuk masa Nakanya atau masa prasejarahnya? Kalau terkait masa Nakanya belum ada, saya temukan belum ada naskah-naskah. Mantap, maaf, itu yang punya motor itu yang punya jalanan. Mantap, suaranya mantap, merdu sekali, cengkok knalpotnya luar biasa. Nah. Oh mantap, oh mantap sekali. Iklan ya, itu disponsori oleh knalpot. yang punya jalanan itu mantap. Oke, masa Naka. Kenapa Bang Bim? Bang Bim kenapa nggak dijelaskan dari masa Naka nih, masa prasejarah? Ya, saya jawab. Untuk terkait masa Naka sendiri atau fase masa Naka atau masa prasejarah, belum ada naskah-naskah yang ditemukan yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan masyarakat Bima pada masa prasejarah. Dan tidak ada naskahnya di situ. Jadi kita tidak ada landasan ilmiahnya. Sedangkan pada fase yang kedua ini pada masa Ncuhi atau masa, orang Bima mengatakan masa Ncuhi atau masa protosejarah atau bisa kita katakan juga masa ambang sejarah. Pada masa itu leluhur orang-orang Bima sudah memiliki naskah. Jadi kayak kita saat ini bisa mempelajari. Jadi itu naskahnya ada di naskah Bo, aksara Bo Sangajikai.
Jadi di situ dijelaskan bagaimana keadaan Encuhi atau bagaimana keadaan masyarakat Bima pada saat itu, pada masa prasejarah itu, pada masa pada masa proto sejarah itu, bagaimana keadaan masyarakat Bima, karena sudah ada naskahnya. Ya, jadi mungkin di next video saya bakal jelaskan apa itu Encuhi, bagaimana itu Encuhi itu, sebagaimana keadaan masyarakat Bima pada masa proto sejarah itu. Apakah pada masa proto sejarah masyarakat Bima tergolong masyarakat yang tertinggal atau yang primitif? Jadi buat kawan-kawan yang penasaran, tunggu terus video berikutnya. Nanti saya bakal paparkan lebih jelas pada masa Encuhi. Jadi nanti saya bakal mengulas semuanya dari masa Encuhi, masa kerajaan, nanti setelah masa Encuhi ya, baru saya jelaskan. Wah Bang Bim, kenapa kemarin janjinya mau dijelaskan gimana sejarah kerajaan dari raja awalnya? Jadi begini, setelah saya pikir-pikir lagi, alangkah lebih bagusnya kita mengenal dari asal muasalnya masyarakat atau suku Mbojo atau Dombojo, dari awal mulanya peradabannya, agar kita bisa mengenal siapa leluhur kita. Apakah leluhur kita ini orang primitif ataukah bagaimana keadaan leluhur kita? Jadi beranjak dari situ, jadi saya memutuskan saya keep dulu masa kerajaan, jadi saya akan menjelaskan dulu masa Encuhi di video berikutnya. Oke, buat kawan-kawan yang penasaran, tetap stay di channelnya Bang Bima. Nanti saya bakal jelasin masa Encuhi sampai memasuki masa kerajaan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moralnya, biar sosok bermoral ya. Yuk kita mencintai budaya kita, yuk kita mencintai sejarah kita. Jadi anak-anak muda yang peduli tentang sejarah, ya, di samping diimbangi lah, walaupun kita suka ngegame, saya juga suka ngegame, tapi gimana kalau kita imbangi itu dengan kita mengenal sejarah kita. Jangan sampai kita tumbuh menjadi anak muda yang tidak tahu identitas kita, tidak tahu sejarah leluhur kita, sejarah nenek moyang kita. Oke, mungkin itu. Oh ya, video ini di endorse oleh sudah ada yang endorse ya, Bang Bima ya, mantap. Ya, video ini di endorse oleh tukang bakso gerobak bakso dorong sama tambal ban bekas. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Tentang Sejarah episode berikutnya. Wow.